Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila mawsimal khairat wa ja'ala lakum ma fis samawati wal ardi lil imarati wa zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat kesehatan pada malam hari ini Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat duduk bersama di majelis ini di rumahnya Bapak Wahyu dalam keadaan sehat walafiat. Duduk kita bukan hanya sebatas melepas rindu atau kangen dengan saudara-saudara kita, tapi duduk kita adalah ada niat yang istimewa di dalam kalbu kita untuk menambah pemahaman tentang syariat agama kita, khususnya adalah dalam bidang akidah. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah berkaitan dengan rububiyahnya, bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan uluhiyahnya, termasuk juga bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Karena tiga tauhid ini adalah merupakan fondasi atas semua amal yang kita lakukan, baik amal yang bentuknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, maupun yang berupa ucapan. Amal yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang tidak dibangun di atas tauhid yang benar, maka akan sia-sia.
Oleh karenanya, mari kita refresh kembali, kita segarkan kembali makna Islam, agama kita, agama yang kita peluk, agama yang kita pegang teguh, yang harus kita pertahankan, kita jaga sampai akhir hayat kita. Kalau kita pahami kembali definisinya secara terminologi atau pemahaman secara syar'i, bahwa Islam itu memiliki 3 komponen dasar. Al-Islamu huwa at-taslimu ilallahi bitauhidihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Banyak di antara manusia yang tidak mau berserah diri kepada Tuhannya setelah diciptakan hidup di dunia ini, tidak mau beriman kepadanya, tidak mau bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan tidak mau bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya, kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, kemudian memiliki semangat yang tinggi menjaga 5 rukun yang ada di dalamnya. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukmin, dan kita memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga 6 rukun iman kita. Dari rukun 1 sampai rukun 6. Maka ini adalah sebuah karunia yang sangat istimewa. Karena nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan adalah nikmat yang khusus hanya diberikan oleh Allah liman yuhibbuhu, bagi hambanya yang dicintainya. Berbeda dengan nikmat dunia. Kalau nikmat dunia itu hanya diberikan, nikmat dunia itu diberikan oleh Allah liman yuhibbuhu wa man lam yuhib. Allah karuniakan kepada hambanya yang dicintainya, yang mereka telah beriman kepadanya atau mereka telah masuk ke dalam agama Islam, dan juga diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak dicintainya. Ini kalau berbicara tentang nikmat dunia. Siapa mereka yang juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat dunia? Humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir bahkan lebih banyak. Ya, Allah beri nikmat dunia. Karena mereka mencari nikmat dunia tidak pakai rambu-rambu. Tidak menggunakan rambu-rambu halal atau rambu-rambu haram. Tapi seorang mukmin yang Allah cintai ketika diberi nikmat dunia, maka di sana ada tata aturan. Jadi nikmat dunia itu untuk bekal kita hidup di dunia, Allah berikan kepada hambanya yang dicintainya, termasuk juga hambanya yang tidak dicintainya. Tapi khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Ya, Allah memberi semangat yang tinggi, berkompetisi dalam kebaikan. Setelah kita menjadi muslim dan menjadi mukmin, itu hanya khusus Allah karuniakan nikmat ini bagi hambanya yang dicintainya. Maka harus kita pertahankan, harus kita jaga sampai ajal tiba, sampai akhir hayat, sampai Allah memanggil kita. Kembali untuk memahami makna Islam. Jadi Islam itu komponennya ada 3 dari segi definisi. Ketika 3 komponen ini hilang, maka Islam agama yang kita peluk
maka lepas juga jaminan keselamatan yang Allah berikan. Yang pertama adalah sebagaimana tadi kami sampaikan, al-Islamu huwa taslimu ilallahi bitauhidih. Jadi Islam itu memiliki makna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitaatihi. Patuh tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari syirik. Banyak ya, sebagian besar kaum muslimin yang tidak pernah duduk di majelis ilmu secara khusus memperdalam materi akidahnya, materi tauhid yang berkaitan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering lepas dari kaidah ini. Dari sisi makna. Banyak orang Islam yang tidak berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Artinya sebagian kaum muslimin di dalam hatinya masih ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tulus. Tunduknya hati, pasrahnya jiwa, yang di sana ada Islamnya, yang di sana ada imannya kepada Allah, sampai imannya kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi, itu dalam mentauhidkan Allah tidak tulus. Kadang-kadang berdoa kepada Allah masih menyertakan selain Allah. Termasuk juga dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang masih ada sesembahan selain Allah yang ada di dalam hatinya. Maka komponen satu dari sisi makna Islam sebenarnya dia belum memahami dengan benar. Jadi berserah diri yang dimaksud adalah pasrahnya hati hanya terisi satu sesembahan yang hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bersih jiwanya setelah menjadi seorang muslim. Bersih hatinya setelah menjadi seorang muslim dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi komponen satu itu menjaga 3 jenis tauhid. Jadi menjaga 3 jenis tauhid. Yang berkaitan dengan rububiyah, yang berkaitan dengan uluhiyah, dan yang berkaitan dengan asma wa sifat. Yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bi taatihi. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ketaatan. Ya, semua yang diperintahkan oleh Allah dijalankan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Lalu yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki, melepaskan diri dari segala macam bentuk syirik. Asghar kana au akbar. Baik syirik itu disebut syirik kecil maupun syirik besar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang betul-betul memahami eksistensi Islamnya sebagai agama yang harus dipertahankan sampai akhir hayatnya, kemudian menjaga dan memelihara imannya yang memiliki 6 pilar, maka jaminannya adalah surga. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini melalui Islam dan iman kita dan ihsan kita ingin kembali ke surga. Karena dulu ayahanda kita adalah apa? Penduduk surga yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga untuk turun ke dunia.
Karena satu kesalahan atau satu kemaksiatan yang tidak termasuk kemaksiatan besar. Tidak kemaksiatan besar. Tapi yang dilakukan oleh iblis adalah kemaksiatan besar. Kita pahami kembali, ada tiga dosa yang pertama, yang dilakukan oleh manusia. Dosa dan kemaksiatan yang pertama adalah yang dilakukan oleh iblis, al-kibru. Sifat sombong. Nah, sombong ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dan siapa yang pertama kali memiliki sifat sombong itu sehingga iman di dalam dirinya lepas, iblis. Kana minal jinni fa wasaqa an amri rabbi. Iblis dari bangsa jin, kemudian karena tidak patuh dan tidak tunduknya dalam melaksanakan perintah Allah, saat diperintahkan untuk sujud kepada ayahanda Adam alaihissalam, maka dengan sifat sombongnya itu iman yang ada di dalam dirinya lepas. Jadi iman yang ada di dalam diri iblis lepas. Karena iman dengan sombong itu tidak pernah bisa beriringan. Dan para salafus sholih dalam nasihat emasnya memberikan peringatan kepada para generasi yang bersama-sama semasanya hidupnya atau generasi yang akan datang setelahnya. Bahwa al-kibru, sifat sombong itu adalah akan menjadi sebab seseorang akan mengalami su'ul khatimah di akhir hayatnya. Seperti yang dialami oleh iblis alaihi laknah. Kalau keimanannya iblis tidak diragukan sebelum Allah ciptakan ayahanda Adam yang diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang pertama yang disiapkan hidup di bumi. Baru ada perubahan sikap, watak dan kepribadian iblis dari bangsa jin ini ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Bunda Hawa. Walaupun belum memiliki amal salih, tapi sudah diuji dengan kenikmatan surgawi. Semua nikmat surgawi dipersilakan untuk dinikmati, kecuali hanya satu pohon yang tidak boleh didekati. Tiba-tiba ada perintah. Malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Nah, bangsa jin pada waktu itu ada di antara para malaikat di surga. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka satu dari golongan jin yang ingkar tidak mau sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami memerintahkan, ketika kami menyeru, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami memerintahkan, menyeru kepada para malaikat, sujudlah kalian semua wahai para malaikat li Adam, kepada nabiku, makhluk baru dari golongan manusia yang aku ciptakan, yang saat ini keberadaannya ada di surgaku. Fasajadu, semua malaikat sujud. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud. Patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pahami di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu bahwa apa? Allah berfirman, para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah memaksiati Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melaksanakan yang Allah perintahkan. Maka ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud. Tidak ada yang tidak sujud. Tapi dari bangsa jin,
Ada yang ingkar, yang bangkang, yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis bangkang dan sombong. Biasanya bangkang itu satu perbuatan yang diawali dengan keangkuhan. Jadi tidak ada tiba-tiba orang bangkang. Biasanya bangkang itu diawali dengan sifat keangkuhan dan kesombongan. Maka sifat keangkuhan dan kesombongan inilah yang menjadi sebab seseorang bangkang. Seperti iblis. Tapi Allah mendahulukan kalimat aba wastakbaro. Aba bangkang. Siapa iblis? Wastakbaro dan gumede iblis. Padahal apa? Bangkang itu akibat dari seorang hamba yang asal mulanya apa? Memiliki sifat angkuh, sifat adiguna, sombong. Jadi tidak tiba-tiba orang bangkang. Jadi diawali dengan kesombongan. Karena sombong itu pasti akan mengakibatkan satu tindakan atau satu perbuatan menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sama seperti masyarakat jahiliyah. Ketika awal Rasulullah melaksanakan dakwah tauhid, mengajak bangsa Arab, penduduk Mekah, untuk hanya bertuhan kepada Allah saja, meninggalkan 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, mereka menolak. Mengapa mereka menolak? Ada kesombongan di dalam dirinya. Seperti Abu Jahal, musuh bebuyutan Rasulullah SAW, termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab, yang langsung dinas oleh Allah akan dibakar di dalam api neraka. Sebagaimana surah Al-Lahab yang menjadi bagian dari surah dari juz ke-30. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesombongan itu akan membawa malapetaka dalam kehidupan seorang hamba. Sama seperti iblis. Walaupun yang asal mulanya tidak diragukan keimanannya kepada Allah. Sebelum ayahanda Adam, bapak kita diciptakan. Tapi karena merasa diri sebagai senior dalam penciptaannya, sebagai makhluk senior dalam beriman, makhluk baru yang belum punya action apapun tiba-tiba kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, terus ujuk-ujuk Allah itu memerintahkan malaikat agar mereka sujud semuanya, termasuk juga bangsa jin, diperintahkan untuk sujud semuanya. Ada satu yang dikecualikan dari bangsa jin. Karena iblis itu dari bangsa jin, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi, aba kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari bangsa jin. Lalu dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Apa yang dimaksud perintah Tuhannya? Pada saat diperintahkan untuk sujud kepada bapak kita, ayahanda kita, Nabi Adam alaihis salam, tidak mau sujud. Maka menyebabkan apa? Dia mengalami su'ul khatimah. Semua keimanannya lepas, keluar dari dirinya. Nilai-nilai kebaikan yang selama itu dari amal solih yang dilakukan oleh iblis dari bangsa jin punah semua. Satu kesalahan, dosa besar, kesombongan yang bisa mengikis habis dari keimanan di dalam hatinya.
keimanan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita jaga Islam kita, iman kita yang masing-masing memiliki rukun. Kalau Islam memiliki 5 rukun, kalau iman memiliki 6 rukun, kalau ihsan memiliki 1 rukun tapi opsinya 2. Ini sering kami ulang. Islam rukunnya 5, harus dipertahankan. Khususnya rukun yang pertama ini dijaga. Rukun yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini jangan sampai batal. Karena ada salah satu dari 10 pembatal Islam yang terjadi pada diri kita. Jadi kita jaga. Kalau ada kesalahan dari sisi amaliyahnya yang ada di rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, itu masih ada kesempatan untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya kurang beres, kurang sempurna. Masih ada harapan. Tapi kalau kesalahan dalam syahadat tauhid dan syahadat rasul ini fatal. Jadi fatal. Maka dari sisi definisi yang memiliki 3 ranah yang sangat penting itu kita paham. Islam adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Islam adalah tunduk patuh dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Islam adalah berlepas diri dari segala macam bentuk syirik. Dan Rasulullah SAW menjaga Islam, menjaga iman kita yang merupakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jaminannya surga. Jadi langkah pertama untuk bisa kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kami akan menyampaikan 10 amalan untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala setelah ayahanda Adam diusir dari surga. Sehingga pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan apa? Ayahanda Adam. Gara-gara engkau wahai Bapak, maka kami harus menanggung yang seharusnya hidup di dalam surga, tapi hidup di dunia. Dan ada syarat-syarat yang sangat berat untuk bisa kembali ke sana. Kalau iblis tidak bisa kembali. Karena terhalang dengan kesombongannya yang mengeluarkan imannya kepada Allah. Nabi Adam masih ada kesempatan kembali. Sebagaimana tobatnya ketika diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Turun ke bumi, penyesalan yang luar biasa. Walaupun sebenarnya yang dilakukan oleh ayahanda Adam itu kemaksiatan yang tidak termasuk maksiat besar. Mengapa tidak disebut maksiat besar? Karena hanya mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati dan dimakan buahnya. Tapi kemaksiatan itu dilakukan di dalam surga, dan surga itu adalah tempatnya orang yang bersih, seseorang. Jadi seorang muslim itu tidak akan bisa masuk surga sebelum ditazkiyah, dibersihkan oleh Allah dari segala kemaksiatan. Maka besarnya kesalahan yang dilakukan oleh ayahanda Adam adalah kesalahan kemaksiatan di tempat yang bersih, yang suci. Kalau neraka tempatnya orang badek. Tempatnya orang dihukum. Ada yang dihukum tanpa batas karena dosanya tidak bisa hilang. Kenapa dosanya tidak bisa hilang, tidak bisa terkikis? Karena mereka kafir. Termasuk juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu dibakar di dalam neraka, dosanya tidak bisa habis. Tapi orang-orang dari umat Rasulullah SAW yang beriman, yang muslim beriman, ketika dihukum oleh Allah di dalam neraka, habis dosanya. Setelah habis bersih, menjadi manusia yang tertazkiyah, hamba Allah yang tertazkiyah, yang tersucikan,
setelah menerima hukuman masuk surga. Maka surga itu tidak ada sebenarnya orang ingin berbuat maksiat. Tapi ayahanda Adam itu terkecoh oleh tipu daya iblis. Sehingga apa? Larangan Allah dilupakan. Padahal sudah jelas wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Semua nikmat surga ini nikmati wahai hambaku Adam beserta istrimu. Kecuali satu pohon ini, jangan kalian berdua dekati. Dan Nabi Adam sudah paham akibat mendekati pohon yang Allah larang untuk didekati. Karena apa? Yang difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada Ibunda Hawa, termasuk ayahanda Adam, jelas. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Karena kalian berdua kalau mendekati pohon ini, yang aku larang kepada kalian untuk didekati, fatakuna minadz zalimin. Maka kalian berdua akan menjadi golongan hamba-hambaku yang zalim. Paham Nabi Adam. Tapi ketika dijebak oleh iblis, sebagaimana yang Allah firmankan di salah satu ayat dalam surah Thaha, hadhihi sajaratul khuldi, ya. Kan apa rayuannya kepada ayahanda Adam, wahai Adam, kamu tahu enggak rahasia mengapa kalian berdua dilarang oleh Allah mendekati pohon ini? Pohon ini namanya apa? Pohon Sajaratul Khuldi. Sajaratul Khuldi itu penamaan dari iblis. Ya, sebagaimana ada di salah satu ayat dalam surah Thaha. Sajaratul Khuldi ini pohon kekekalan. Jika kalian berdua mendekat, kemudian memetik buahnya, lalu kalian berdua makan, kalian akan kekal selamanya di surga. Allah tidak ingin kalian kekal di surga. Karena agendanya penciptaan diri kalian adalah di muka bumi. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Iya. Nah, ketika dijebak dengan tipu daya iblis seperti ini, Nabi Adam lupa firman-Nya Allah yang berpesan kepada dirinya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Itu lupa. Karena apa? Dia ingin supaya kekal di surga. Tapi jalannya salah. Jalannya salah. Mendekati satu pohon yang Allah larang untuk didekati. Lebih patuh mengikuti jebakan iblis daripada yang dipesankan oleh Allah bahwa mereka berdua tidak boleh mendekati pohon itu. Sehingga apa? Lepas seluruh pakaian surga. Pakaian yang indah yang dikenakan oleh ayahanda Adam dan Bunda Hawa lepas. Karena apa? Haram nikmat surga, pakaian surga melekat pada diri seorang hamba yang berbuat maksiat di tempat yang suci. Tempat yang bersih, ditempati orang-orang yang bersih, yang telah disucikan, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah. Walaupun pendekatan terhadap pohon dan makan buahnya itu tidak termasuk di bagian dari minal kabair. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab yang disusun oleh beliau, Himpunan Dosa-Dosa Besar. Tidak termasuk di antara 7 dosa besar yang membinasakan yang dilakukan oleh ayahanda Adam. Karena dosa yang dilakukan oleh ayahanda Adam bukan menyekutukan Allah. Kalau iblis dengan sifat sombongnya merampas dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menjaga tauhid, menjaga Islam kita, menjaga iman kita, itu adalah syarat yang pertama untuk bisa kembali ke surga. Menjaganya seumur hidup. Karena banyak di antara kaum muslimin juga di akhir hayat kadang-kadang apa? Lepas Islamnya.
imannya lepas, tidak terjaga. Di dalam apa? Di dalam hatinya tidak terjaga. Maka alhamdulillah bahwa duduk di majelis seperti malam hari ini, termasuk juga malam Kamis sebelum-sebelumnya, yang kita telah belajar untuk istiqomah. Itu sebuah wasilah yang dapat kita jadikan sebagai jalan untuk menjaga sempurnanya Islam yang tersimpan di dalam kalbu kita, beserta 5 rukunnya, termasuk juga sempurnanya iman yang ada di dalam kalbu kita, beserta 6 pilarnya. Juga ihsan yang merupakan buah dari Islam kita dan iman kita, yang memiliki satu rukun. Memiliki satu rukun, tapi pilihannya 2. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan ketika itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita capai, maka di dalam hati kita yakin bahwa setiap amal solih, setiap apa yang kita lakukan, baik berupa perbuatan maupun ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, maka Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah memantau, Allah menilai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjaga tauhid atau menjaga keimanan ini adalah jalan yang utama yang harus kita lakukan untuk kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sabdanya dengan nomor hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 1180. Atani atin. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu taala, semoga Allah meridainya. Abu Dzar menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Atani atin, telah datang kepadaku seorang yang datang. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepadaku. Kemudian memberi berita gembira tentang jalan pertama yang harus ditempuh untuk bisa kembali ke dalam surga. Min Rabbi, malaikat Jibril itu diutus oleh Allah datang kepadaku menjalankan perintah Tuhanku, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarani, kemudian malaikat Jibril memberi informasi, menceritakan kepadaku. Auqala, Rasulullah SAW bersabda, Auqala, atau malaikat Jibril itu Auqala, iya. Auqala, atau Rasulullah SAW bersabda, Basyaroni, dia seorang yang datang kepadaku, yakni malaikat Jibril itu memberi kabar kepadaku, annaman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Bahwa sesungguhnya siapa di antara umatku yang meninggal dunia, kemudian keadaan meninggal dunianya adalah tidak menyekutukan Allah, tidak membatalkan Islamnya, dan tidak membatalkan imannya. Jadi Islamnya tetap utuh tadi itu. 3 komponen dasarnya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya, lalu membersihkan hati, melepaskan diri dari syirik, itu terjaga sampai mati. Maka jaminan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan nomor hadis 1180, apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam riwayat hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dakhalal jannah. Orang yang terjaga Islamnya, imannya sampai akhir hayat, tidak terkontaminasi dengan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Dan masuk surga itu cita-cita tertinggi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Jadi cita-cita yang agung. Karena bahagianya kita nanti ketika kita kembali ke kampung asal adalah masuk surga. Kemudian memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling tertinggi pada saat kita menjadi min ahlil jannah.
menjadi bagian dari penduduk surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang diceritakan oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, masih berkaitan dengan menjaga Islam dan menjaga tauhid kita, menjaga Islam dan iman kita, yang jaminannya masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia mengetahui dan memahami bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka pasti masuk surga. Jadi ucapan la ilaha illallahnya difahami. Bukan hanya sebuah ucapan, tapi tidak faham. Nah, di akhir zaman ini banyak orang Islam yang tidak faham kalimat tauhid yang diucapkan. Tidak faham dua rukun yang ada di dalamnya, rukun nafi dan rukun isbat. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, ya, selain Allah. Jadi rukun nafi, rukun isbatnya tidak difahami. Bahkan banyak juga di antara kaum muslimin yang tidak memahami makna dari dua kalimat syahadat. Makna dari dua kalimat syahadat. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memahami kalimat tauhid yang menjadi asas setiap amal yang kita lakukan. Setiap amal yang kita lakukan. Yakni kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Barang siapa yang hanya hafal mengucapkannya tapi tidak paham, maka tidak terhitung sebagai orang yang bertauhid. Jadi disebut sebagai orang yang bertauhid, dia paham terhadap kalimat yang ia ucapkan, kesaksiannya bahwa Allah Tuhannya, kesaksiannya bahwa Rasulullah adalah nabinya. Kalau kita inventarisir, kalau kita lakukan pendataan, banyak orang Islam yang apa? Islam KTP. Ya. Kalau seperti burung beo mending teteh mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi banyak yang tidak bisa juga. Tidak mengerti. Asyhadu alla ilaha illallah itu apa artinya? Apa yang kau pahami dengan kalimat syahadat yang pertama yang disebut syahadat tauhid? Ya. Ada berapa rukun di dalamnya? Apa yang kau pahami dengan syahadat Rasul yang memiliki 4 karakteristik? Ada 4 kriterianya yang harus dipenuhi. Kalau la ilaha illallah 7 kriteria. 10 pembatal Islamnya tidak paham. Sehingga banyak di antara kaum muslimin murtad karena ucapannya, murtad karena iktikadnya, murtad karena pola pikirnya yang liberal, sekuler, pluralis. Ya. Kemarin ikut khusyuk mengamini. Kepada siapa mereka berdoa? Ada kemurtatan yang tidak terasa. Ada kemurtatan yang tidak terasa. Kalau dulu program ini ada, tapi dipisah. Dipisah. Yang muslim tempatnya ini, nanti doa sendiri bersama sesama muslim. Yang lainnya di sana tempatnya lain. Ini bareng. Bareng. Dan ada teman yang langsung saya ngomong. Kalau dulu zamannya ini tidak seperti ini. Saya sampaikan. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di akhir zaman itu semakin orang tidak bisa membedakan mana ranah yang tidak boleh dicampur aduk. Jadi batasan toleransi yang kebablasan. Di batasan toleransi yang kebablasan sampai apa? Bersama-sama dalam beribadah. Doanya bareng-bareng dalam satu tempat saling memandu.
Dan ini adalah sebuah kebrobrokan praktek ibadah. Jadi watawasau bil haqi watawasau bis sabrnya yang memiliki tanggung jawab utama di mana kita tinggal. Jadi dibutuhkan seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz yang betul-betul tegas memberi pemahaman. Toleransi dalam beragama itu sebenarnya seperti ini loh. Dan sebenarnya sudah gamblang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini tidak gampang untuk menjaga Islam kita dan menjaga iman kita. Padahal ini adalah modal yang pertama untuk bisa kembali ke surga. Setelah ayahanda Adam itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka sangat penting Rasulullah SAW pun mengirimkan duta-duta dai-nya, mubaliknya seperti Mu'adz bin Jabal. Itu yang dipesankan adalah yang pertama yang hendak kau sampaikan, wahai Mu'adz, aku pesankan adalah ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ketika mereka mau menerima 2 kalimat syahadat dan mau mendeklarasikan diri masuk ke dalam agama Islam, kabarkan kepada mereka bahwa ada kefarduan yang pertama yang diwajibkan oleh Allah setelah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Maka menunaikan sholat 5 waktu itu adalah amalan pertama untuk bisa kembali ke dalam surga. Setelah kita menjaga 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Tidak hanya ada 10 amalan-amalan yang dapat kita jadikan wasilah untuk kembali ke surga. Sampai kalau kita hitung, kita kumpulkan lebih dari 34. Tapi yang paling pokok adalah menjaga tauhid kita, menjaga Islam kita, menjaga iman kita. Kemudian amalan yang pokok yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.